Ternyata kita ini di dunia ini tidak lama. Kita ini bukanlah orang yang pertama kali datang ke dunia ini. Banyak orang-orang sebelum kita telah datang ke dunia ini. Kemana mereka semua? Pun podo kaku teng kuburane piyambak-piyambak. Kalau kita jalan dari rumah kita ke Terangkil ini kita melewati perkampungan yang tidak ada suaranya. Ini kalau kuburan Terangkil nih, masya Allah. Ini perkampungan pak. Lurai nggih wonten, kiyaine nggih wonten, gitu. Masyarakat nggih wonten, sing tukang macul nggih wonten, sing tukang bakul nggih wonten. Lengkap satu perkampungan, tapi sunyi semua. Kemana mereka? Ternyata mereka telah berangkat ke akhirat. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bab Zikrul Maut, beliau mengatakan, kalau engkau melewati perkuburan, maka rasakan. Orang-orang yang di kuburan itu dulu seperti kita juga. Mereka tiap hari lewat kuburan. Mereka tiap hari pergi ke pasar, persis seperti kita. Mereka nongkrong di warung. Ada juga yang mereka ini kebul teng pinggir wit. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, mereka juga enggak ngira kalau mereka itu akan bertempat tinggal di kuburan itu, mereka juga enggak ngira. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, 70 tahun, pet. Tahu-tahu lo kok wis diuruki, ternyata sudah berpisah nyawanya dengan jasadnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia itu masuk kubur, belum selesai urusannya. Nanti akan ditanya oleh para malaikat. Aswadani azraqani, malaikat itu wajahnya mengerikan, warnanya hitam, suaranya seperti petir, akan bertanya kepada kita, man rabbuka. Banter meleh Pak suaranya ini namung contoh tok. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh gampang kula niku saged jawab, nggih mugi-mugi saged. Tetapi hadirin yang mulia, jawaban yang ada di kuburan itu adalah hasil dari apa yang kita pupuk selama di dunia ini. Nah sing dipupuk teng dunya nu duwe sawah. Ditekoni man rabbuka nggih bingung jawabe mengke. Tapi nek bendina la ilaha illallah, bendina membicarakan agama, membicarakan keagungan Allah, membicarakan mengenai akhirat, membicarakan mengenai kuburan, membicarakan mengenai bagaimana ngerinya siksa Allah dan lain sebagainya. Maka jawab man rabbuka gampangnya mboten karo-karuan. Malah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Maka beliau mengatakan, "Rabbi Allah wa man rabbuka?" Nah, pangeranku Gusti Allah. Lah kowe teko-teko pangeranmu sapa? Pantun Mbak teng malaikat mungkar nakir ngoten niku. Nek imane kuat saestu nggih wantun mawon. Maka Sayyidina Umar nu tangkleti kalih Kanjeng Nabi, "He Umar, bagaimana kira-kira kalau kamu nanti didatangi malaikat di kubur kamu? Kamu ditanya oleh mereka begini, kata baginda Nabi kurang lebihnya seperti itu. Maka Sayyidina Umar ditanya, "Ya Rasulullah, ketika di kuburan itu iman saya masih seperti sekarang nih apa enggak?" "Ya masih seperti sekarang ini." "Oh aman." Malaikat opo wis gak wedi. Inilah orang tuh kalau persiapannya lengkap itu di kuburan tenang. Sing nyamar nu sing tiang-tiang kaya wae dhewe ngene niku Pak, tenang-tenang teng donya, mengke malah bingung teng kuburan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang manusia itu nanti setelah dari kuburan dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka digiring ke mahsyar. Mahsyar niki tesih teng dunya niki, Pak. Jadi nanti ketika kiamat itu sudah terjadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi itu dijadikan oleh Allah rata. Mboten enten gununge, mboten enten laute, rata. Terus kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, digiring ke mahsyar sana. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di mahsyar kita akan diurus amalan-amalan kita. Ngene iki dirasakne, Pak. Ben kita niki krasa nek kita niku badhe mati ngoten lho. Sing dieling kita niku badhe wapsi, wah wis tanggal 20 rampung khidmat markase. Sing dieling kok wapsi saking donya niku mun dipikirin apa dereng. Nah niki lah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita nanti akan ditanya oleh Allah. Semuanya ditanya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau kadung berkehendak ngurus kaulane, Masya Allah, itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kita ketemu teman kita, kesentuh pakaiannya itu ditanya oleh Allah. Kenapa kamu kok pas jalan sama teman kamu kesentuh? Kita duduk di masjid, megang-megang keramik, kadang-kadang nyuwil-nyuwil sedikit, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhlah melewati pohon, nyuwil-nyuwil godong, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis manukishal hisab azib, orang yang hisabnya itu banget-bangetkan oleh Allah, diurus sama Allah. Masya Allah, itu baru dihisab saja dia ini sudah diazab, apalagi setelahnya. Semoga Allah meringankan hisab kita. Hanya ada orang-orangnya oleh Allah diringankan, Pak. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, "Hei fulan, dulu kamu pernah begini kan? Dulu kamu melakukan ini, melakukan keburukan, ini keburukan sebutkan semua oleh Allah." Maka dia ini saking taknis, neraka wis. Gak mungkin selamat wis, kabeh eleke diketok ning kabeh karo Gusti Allah. Maka dia mengatakan, "Betul ya Allah, betul ya Allah, saya dosa ya Allah, betul ya Allah, saya dosa ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Qad buddilat sayyiatikum hasanat." Hai hambaku, mulai detik ini semua keburukanmu saya ganti dengan kebaikan, kata Allah. Maka melihat keburukannya diganti kebaikan tuh dia usul, "Ya Allah, saya masih punya keburukan yang belum ditulis ya Allah." Pas bayan tidur itu loh ya Allah, lah itu kok nggak ditulis sebagai keburukan ya Allah. Saking senenge elek-elek ini diganti kesayangan oleh Gusti Allah. Mugi-mugi termasuk kita sedaya, karena kita ini eleke kewadah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang tuh yang nasibnya apes. Dia ini di dunia suka gunjing orang, suka buka aibnya orang, keburukannya orang. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia diurus di akhirat dan keburukannya ditampakkan kepada semua manusia yang ada di situ. Bapaknya melihat, temannya melihat, teman dakwahnya melihat, anaknya melihat, Masya Allah, naudzubillah. Tambah lagi baginda Nabi juga melihat. Isine ngono Pak Sani, Masya Allah. Isin saking isine ini sampai daging ini merotol tengah akhirat mereka. Mugi-mugi kula panjenengan sami dilindungi kalih Gusti Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhirat. Inilah kampung yang akan kita tinggali selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, ketika berita mengenai akhirat ini telah datang kepada manusia, maka manusia ini terbagi menjadi dua. Manusia yang pertama adalah manusia yang bodoh.
Mereka mengatakan hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mab'utsin. Akhirat wis panganan nopo wis gak percaya blas. Urip wis pisan iki. Hidup itu ya di dunia ini, habis mati ya selesai. Itulah orang-orang yang gak percaya dengan akhirat. Akhirnya apa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya in hiya illa hayatuna dunya, kehidupan dunia yang sekali itu mereka gunakan untuk menuruti hawa nafsunya, untuk bersenang-senang di dunia. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya ketika mati, malaikat datang kepada mereka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Orang-orang kafir, dulu kebaikan-kebaikan kalian sudah kalian habiskan di dunia. Harta-harta kalian, umur kalian, dan kalian sudah bersenang-senang di dunia. Dunia wis seneng-seneng. Saiki al-yauma tujzauna 'adzabal hun. Sekarang saatnya kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Niki tiang-tiang sing mboten pinter nyikapi akhirat, akhirat dianggap bledok, akhirnya senang-senang di dunia, belum tentu di dunia senang, di akhirat sengsara selama-lamanya. Jadi orang itu yang enggak mau persiapan akhirat tuh tidak mesti senang di dunia, mboten. Dengan dikane teng Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di teng akhirat mengke enten tiyang niku masyaallah di dunia itu amilah, kerja terus, rekoso kerja. Mulai pagi sampai sore macul. Mangke teng griya terus kerja niku sampai garing, awake kuru, ireng ngoten. Masyaallah. Terus mati mlebu neraka, naudzubillah. Ngeten niku. Jadi jangan kita punya pemahaman kalau kita enggak dakwah, kalau kita enggak sholat, kita enggak ngaji, kita enggak khidmat markas itu mesti kaya. Enggak. Orang enggak sholat, enggak ngamalkan agama juga banyak yang melarat terus masuk neraka, naudzubillah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan kedua ini adalah golongan-golongan yang pinter. Nah, kita niku pengen dadi golongan sing pinter napa? Golongan sing mboten pinter, Pak. Nah, golongan sing pinter napa? Wal al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pinter menyikapi akhirat. Bagaimanakah dia? Mangdana nafsahu, orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya selama dia tinggal di dunia. Jadi tiang sing pinter nyikapi akhirat itu akhirnya apa? Prinsipnya satu. Keinginan saya tahan, yang saya turuti, yang saya kerjakan hanyalah kehendak Allah saja, perintah Allah saja. Insyaallah hadirin mulia. Nah, ini hadirin yang mulia, orang yang pinter tuh orang yang menahan nafsu, bukan orang yang menuruti nafsu. Kenapa ke orang menahan nafsu itu pinter, Pak? Karena orang itu faham nafsu itu di dunia dituruti itu enggak ada rampungnya. Dunia niku mboten cukup kangge maremne nafsune manungsa mboten cukup. Umpamane dunia niku Pak saisine laute, pabrike, pesawate, emase, intene kabeh kalih Gusti Allah dipun paringaken jenengan. Marem napa dereng? Marem napa dereng? Oh, marem Pak, mesti niku marem. Enggak usah seperti itu. Satu gunung emas tok pun saya sudah cukup puas. Saestu Pak. Itu mengatakan puas kan karena belum punya.
Nanti kalau kita ini sudah punya, kita ini tidak akan puas. Itulah manusia. Fitrahnya manusia itu seperti itu. Nggak puas, selalu ingin yang baru, selalu ingin yang lain, selalu ingin tambah. Itulah manusia. Punya mobil 1, pengen mobil 2, punya mobil 2, pengen mobil 3, punya mobil banyak, pengen ganti yang baru semua. Sudah punya yang baru, pengen yang model terbaru lagi. Akhirnya nopo? Akhirnya pabrik motor payu nih gara-gara niku. Jadi menungso setiap punya motor baru, gak pengen pabrik tutup, Pak. Lah kula mboten ganti-ganti niku karena mboten duwe. Nek cara duwe niku mesti ganti niku. Menungso ngeten niku. Makhluk yang nafsunya tidak akan bisa terpenuhi sempurna di dunia. Umpamanya seneng sebentar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kata jenengan nikah rene, Pak. Masyaallah, seneng. Pinten-pinten senenge. Saniki lak pengen meleh ngeten. Niku lah menungso. Normal menungso ngeten niku. Makane menungso sing gesang teng donya, manusia yang hidup di dunia kok pengennya nuruti hawa nafsu, enggak bakal berhasil. Maka Nabi beliau mengatakan wal ahmaq man atba'a nafsahu hawahu atau manittaba'a hawahu. Orang yang bodoh itu siapa? Orang yang menuruti hawa nafsu. Karena nafsu itu enggak bisa dituruti dengan sempurna di dunia, maka Allah nyiptakan surga yang mana di sana nanti menungso niku sampai bingung jaluk napa melih krana sedaya mun wonten sedaya. Makane nek pengen penak teng swarga mawon. Insyaallah nggih. Jangan punya pikiran di dunia itu pengen enak, pengen kasur tebal, kamar luas, omah keramik, omah tikan. Betul sah pengen. Karena itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi beliau bersabda al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsah, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Di dalam sebagian tafsirnya hadis, dana nafsah itu diantaranya adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Setelah dia sadar dia mau ke akhirat, dia sadar ke akhirat perlu bekal, maka apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan tiap hari ngitung bekalnya. Hari ini saya sudah mengumpulkan bekal untuk akhirat apa belum? Nah, ikulah namine muhasabah. Monggo hadirin yang mulia, bagaimana kita usaha setiap hari ini kita evaluasi diri kita. Insyaallah hadirin mulia. Hari ini tadi saya sudah amal apa belum? Saya tadi sholat tahajud apa tidak? Sholat tahajud saya ini niatnya sudah ikhlas apa belum? Saya tadi qobliyah subuh apa tidak? Saya tadi sholat subuhnya itu terlambat apa tidak? Habis subuhan tuh khirzian wiritan apa tidak? Habis itu saya ngapain? Dihitung sedaya. Lah orang itu kalau mau ngitung amalnya, maka dia nanti akan tahu kekurangannya sebelum di akhirat. Tapi kalau orang itu nggak pernah ngitung, itu kayak orang dompetnya tebal isinya. Teng pasar, ndelok lambi, tuku panganan enak, tumbas-tumbasi kabeh rumah saya duit itu saya kathah, dibuka ternyata uangnya sudah kosong. Begitu juga kalau kita ini umur nih nggak kita gunakan untuk agama, tiru, dolan, mubeng-mubeng, untuk perkara-perkara yang nggak bermanfaat, tahu-tahu loh, lah kok sudah 60 tahun, berkaget terus mati, masya Allah. Akhirnya tengah akhirat betul-betul sanggup. Makanya gitu niku mandana nafsahu, bagaimana kita evaluasi diri kita setiap hari. Insyaallah ya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dal maut. Dan tandanya orang itu cerdas kalau hidupnya di dunia ini dijadikan sebagai lahan cari bekal ke akhirat. Amila lima ba'dal maut. Dia amal, dia kerja. Bukan untuk bangun rumah, bukan. Untuk bangun rumah akhirat. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini sawah akhirat ini hitung dunia niki. Bangun nih akhirat ini hitung dunia niki.
Monggo Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj itu beliau melihat ada malaikat-malaikat itu bangun surga, tengah-tengah bangun berhenti. Ditangkleti kali Kanjeng Nabi. Lho, lha napa Kang? Kok mandek napa? Anu Kanjeng Nabi, niku bahane telas. Tiyange mandek ngamal teng donya, akhire swargane dereng dadi. Nek kaya kita niku pripun, Pak? Cara ditinggalne swargane kita niku pripun? Ata ya pondasine mun dereng dadi. Kon hurut wangel ngene niku masyaallah. Malaikat leren mon dadi bangun entekne leren malih. Gak teko-teko sedina rong dina enten malih sithik nyementok leren malih masyaallah ngesakne to Pak. Makane kita niki terus pundi persiapan akhirat sak kathah-kathahipun. Insyaallah nggih. Mboten enten critane akhirat niku kula niku pun kekathahan sangu akhirat Pak. Ndek wingi nembe khurut 4 wulan. Mosok sakniki mun kan ngamal malih. Dereng ngertos akhirat sampean Pak, mangke pun dugi akhirat. Niku tiang niku 1 detik tidak digunakan untuk akhirat itu menyesal di akhirat. 1 detik. Mangane tiang niku nek mikir akhirat, persiapan akhirat, waktu di dunia itu enggak ada yang kosong kecuali untuk akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sisa-sisa umur kita gunakan untuk akhirat. Insyaallah nggih. Tetapi sak kesel-kesele sebanyak apapun kita persiapan akhirat akhirnya mati. Nah makanya kita ini harus mikir bagaimana kita bisa mati sangunya masih jalan terus. Seperti orang pensiunan loh Pak, dia sudah nggak kerja, dia sudah di rumah ngopeni pitik gitu, dolanan manuk gitu. Biasanya tiang-tiang pensiunan nganggur, tapi gaji ini tesih. Lah kita nggih pengin ngeten niku, teng kuburan, sampun teng kuburan, mun mboten saged salat, mun mboten saged ngaji, mun mboten saged dakwah, tetapi pahala dakwah masih dikirim oleh Allah. Pahala Quran masih dikirim oleh Allah. Purun mboten, Pak? Carane pripun? Carane dakwah. Dakwah niku hasilnya napa? Dakwah itu hasilnya nanti kalau kita sudah berhenti amal, pahala amal kita tuh enggak berhenti. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Anak Adam tuh kalau mati amalnya terputus kata Nabi. Nah, kita terputus mboten saged salat malih, mboten saged dakwah malih, mboten saged wiridan malih, terputus. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Kita punya uang, kita sedekahkan untuk bangun masjid. Kita sedekahkan untuk bikin sumur yang mana airnya dinikmati oleh semua umat Islam. Nah, ini sedekah jariyah. Niki kamun kathah sing ngertos. Ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lah termasuk dakwah niku menyampaikan ilmu, Pak. Monggo Pak salat niku penting. Salat niku ndadosaken kita celak kalih Gusti Allah. Ilmu napa mboten wani? Ilmu lan niku kita sebaraken. Masya Allah, mangke kita teng kuburan, mun mboten saged napa-napa, kiriman pahala 4 bulan, kiriman pahala bacaan Quran, kiriman pahalanya orang zikir kepada Allah. Mangga Maulana Ilyas itu Masya Allah, ketika beliau ini mau wafat senyum terus. Ditangkleti kalih putrane. Maulana Ilyas, kenapa engkau itu kok senyum-senyum sendiri itu kenapa? Gimana enggak senyum? Orang-orang mati ninggalkan anak istri saya, ninggalkan ribuan manusia yang meneruskan perjuangan saya. Jenengan niku pengen pecah mesem no pecah bingung, Pak. Nah nek pengen mesem nggih kudu melok Maulana Ilyas bendina niku merjuangane agami. Insyaallah nggih. Monggo sing pengen saldo ganjaran akhirate kathah, monggo daftarkan nama 4 bulan 40 hari. Monggo Pak, Masya Allah. Monggo. Niki dakwah niki nggih namung ngisi rekening akhirat lho Pak. Ben swarga niku amba saestu. Masya Allah. Sedene Pak nggih. Nggih niki mawon ingkang saged kula aturaken wonten lebetipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
طوبى لمن قد اقتدى طوبى لمن قد اقتدى يا رب صل على الرسول محمد سر العلا لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر خاص من